Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirul Alsor dengan NIM 21112689, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin sedikit mempresentasikan apa yang telah saya resu dari mata kuliah metode dan strategi pembelajaran. Dari metode dan strategi pembelajaran ini yang telah saya buat mencakup yang pertama adalah guru. Guru adalah tenaga kerja atau profesi yang diberi tanggung jawab atau dituntut untuk bisa mendidik atau mengajarkan kepada peserta didik. Atau bisa juga disebut sebuah guru adalah sebuah profesi atau tenaga kerja yang ditunjuk oleh sebuah institusi atau lembaga untuk menciptakan dan mendidik anak-anak menjadi lebih baik atau mencerdaskan anak bangsa. Oke. Kemudian menurut Muad'Dib, guru adalah orang yang beradab dan memiliki ilmu dan gelar untuk membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Membangun peradaban yang berkualitas di masa depan adalah membutuhkan seorang guru yang harus mempunyai adab dan keahlian di bidangnya. Jadi dapat disimpulkan seorang guru mempunyai andil besar atau tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa, mendidik dan mengajarkannya ke arah lebih baik lagi. Itu adalah seorang guru menurut saya. Kemudian tujuan guru dalam metode pendidikan agama Islam atau dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, guru dapat mengembangkan peserta didik atau kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kendala-kendala yang menjadi kendala peserta didik, kemudian mengarahkannya agar kendala tersebut menjadi sesuatu menjadi sesuatu yang baik untuk peserta didik tersebut. Itu menurut saya. Kemudian tujuan pengembangan pribadi para siswa sebagai individu yang mandiri. Kemudian tujuan pengembangan pribadi pada siswa sebagai warga dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian peran guru dalam metode pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Yang pertama, guru sebagai demonstrator. Yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Yang ketiga, guru sebagai moderator atau fasilitator. Yang keempat, guru sebagai motivator. Dan yang kelima, guru sebagai pembimbing kepada para peserta didik. Selanjutnya, desain metode diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hakikat atau pengertian metode tanya jawab. Dari metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan. Nyambung Bu. Yang kedua, desain metode diskusi dalam pembelajaran PAI. Hakikat atau pengertian metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah sebuah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa dan dari siswa kepada guru. Tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudirman. Sudirman berpendapat metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Itu menurut Sudirman. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para guru dalam penggunaan metode tanya jawab. Yang pertama, metode menarik dan menantang siswa memiliki nilai aplikasi yang tinggi.
Yang kedua, pertanyaan bervariasi, meliputi pertanyaan yang jawabannya hanya serta kemungkinan. Yang ketiga, jawaban pertanyaan itu harus diperoleh dari seseorang siswa yang awalnya tidak mengerti, setelah dipertanyakan kepada seorang guru menjadi mengerti. Kemudian dilakukan dengan teknik yang benar dan baik, secara teratur dan secara kondusif. Kemudian lanjut, pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk memajukan suatu bangsa. Memajukan suatu bangsa dan mensejahterakan suatu bangsa dan menjauhkan dari keterbelakangan atau kebodohan dari setiap suatu negara. Kemudian pendidikan agama Islam, PAI, adalah upaya membimbing peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup ini adalah mencakup kepada Al-Quran, Sunnah, dan hadis dan para ijma ulama. Tujuan utama pembelajaran Islam. Tujuan utama pembelajaran agama Islam. Yang pertama adalah PAI bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian aspek yang diliputinya meliputi tentang dasar-dasar keimanan seperti ibadah. Dari ibadah ini mencakup sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian akhlak. Akhlak ini mencakup tingkah laku dan hukum-hukum Islam, sejarah Islam, dan budaya Islam. Metode pembelajaran PAI menggunakan berbagai macam metode seperti pengajaran, bimbingan, dan asahan untuk membantu peserta didik memahami dan menghayati ajaran agama Islam. Kemudian dalam pendidikan mencakup beberapa struktur. Yang pertama adalah metode. Metode secara umum bermakna cara penyampaian suatu pembelajaran kepada peserta didik. Langkah-langkah, prosedur, dan proses yang digunakan dalam mengajarkan sesuatu. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kegiatan atau peran guru yang mengandung tujuan, proses penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan subjek yang sedang belajar. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara menyampaikan suatu teori atau gagasan untuk mempermudah dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah pendidik. Pendidik berasal dari kata didik yang berarti dengan awalan pa dan diakhiri an yang mengandung arti perubahan, yang dapat disimpulkan hal-hal, cara, dan sebagaimananya, yaitu yakni bimbingan yang diberikan kepada anak atau peserta didik. Oke, kemudian resume selanjutnya adalah siswa. Pengertian siswa. Siswa adalah suatu kemampuan manusiawi kemudian siswa adalah suatu komponen manusiawi Kemudian resume yang keempat adalah siswa. Siswa merupakan pihak yang ingin meraih cita-cita atau ingin meraih suatu ilmu yang ia inginkan, menjadi faktor penentu sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperoleh untuk mencapai tujuan belajarnya. Siswa menurut Abu Ahmadi, siswa adalah orang yang belum mencapai kedewasaan, yang membutuhkan usaha sebagai warga negara yang baik dan sebagai suatu pribadi atau individu. Itu menurut dari Abu Ahmadi. Kemudian menurut Ali berpendapat bahwa siswa adalah seseorang anak yang dipercayakan oleh seorang ibunya untuk menimba sebuah ilmu di suatu lembaga. Oke, yang kemudian tipeologi belajar siswa dan penerapan metodenya dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian tipeologi belajar. Tipeologi di sini adalah belajar yang kemudian tipologi belajar siswa dan penerapan metodenya dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian tipologi belajar. Secara bahasa berarti ilmu yang mempelajari tentang
tipe, ataupun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tipe belajar siswa, yang artinya cara-cara yang digunakan. Cara-cara yang digunakan adalah sebuah metode yang akan diajarkan kepada para peserta didik. Itu adalah definisi dari tipologi belajar. Kemudian macam-macam tipologi belajar. Yang pertama adalah menggunakan visual. Visual yaitu adalah belajar dengan cara melihat apa yang ada di depan matanya. Contoh dengan menggunakan visual ini bisa melakukan dengan cara memakai alat device eksternal atau bisa disebut dengan infocus dan media papan tulis. Dari infocus ini anak-anak itu dapat melihat apa yang telah diajarkan oleh para seorang guru. Kemudian para peserta didik dapat juga melihat secara langsung dan sebagai contohnya. Kemudian auditorial, yaitu belajar dengan cara mendengarkan. Mendengarkan di sini dapat diartikan sebagai seorang guru memberikan suatu pengajaran dengan media audio atau suara. Kemudian para peserta didik mendengarkan audio tersebut. Kemudian kinestik atau belajar dengan cara bergerak. Bergerak ini bisa diartikan dalam menurut saya kinestik ini dapat diartikan sebagai metode belajar dengan cara bergerak. Bergerak itu dalam artian tidak berada dalam satu tempat, tapi berada dimanapun. Bisa itu di luar sekolah, atau di lingkungan sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Itu adalah menurut saya. Oke, selanjutnya pengertian ilmu belajar jiwa PAI. Pengertian ilmu jiwa. Ilmu jiwa ini adalah istilah bahasa Indonesia sehari-hari yang dikenal dan digunakan secara luas. Sedang psikologi merupakan istilah saintifik. Ilmu jiwa mengandung arti yang lebih luas dari psikologi. Ilmu jiwa meliputi semua pendidikan, pengetahuan, tanggapan, juga hayalan dan spekulasi tentang jiwa. Sedangkan psikologi hanya ilmu pengetahuan tentang jiwa yang berdasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah. 2. Pengertian belajar. Secara umum belajar dapat diartikan sebagai suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman atau tingkah laku. Pengertian ilmu jiwa belajar PAI. Ilmu jiwa belajar PAI merupakan penerapan teori psikologi pada pembahasan tentang isu-isu atau permasalahan. Jiwa pembelajaran PAI ini meliputi sebuah perilaku agama atau sifat dan substansi materi strategi pembelajaran secara evaluasi hasil pembelajaran. Psikologi pembelajaran PAI berhubungan dengan fisiologi yang telah diberikan, yaitu studi tentang permasalahan psikologi dalam bidang pendidikan secara persiapan dan memusatkan pemecahan masalahnya. Kemudian aspek-aspek penentuan metode. Yang pertama adalah pahami materi yang ingin disampaikan. Yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pahami karakteristik siswa, karena setiap siswa memiliki karakteristik berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang ceria. Di sini juga mencakup beberapa karakteristik yang berbeda. Kemudian memfasilitasi fasilitas yang ada. Dengan maksud dari memfasilitasi fasilitas yang ada adalah menggunakan semua fasilitas yang telah diberikan oleh pada suatu lembaga. Contohnya misalkan seperti adanya laboratorium. Di situ para pendidik memanfaatkan laboratorium tersebut sebagai tempat praktek untuk para peserta didik. Lanjut, desain metode diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, pengertian metode diskusi. Diskusi dari aspek bahasa adalah proses tutur menutur pemikiran antara dua orang atau lebih, dan juga dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan atau problem. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin, yaitu discus, yang berarti memaksa atau menyelidiki. Kemudian menurut para ahli, diskusi adalah mengungkapkan pembelajaran
yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan dalam belajar. Kemudian tujuan dan manfaat metode diskusi. Yang pertama, menumbuh kembangkan tradisi intelektual. Dapat diartikan di tempat dengan membiasakan berpikir bersama. Hanya dengan berpikir bersama melihat suatu realitas atau masalah dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, mengambil keputusan dan kesimpulan. Mengambil keputusan dan kesimpulan setelah kegiatan akal yang mengakui atau mengingkari suatu realitas atau masalah. Yang ketiga, dalam diskusi mengerti dan mau menjadi tujuan utama dan wawasan. Ya, kemudian kelemahan dan kekurangan metode diskusi. Kelebihan metode diskusi yang pertama adalah suasana kelas lebih hidup, sebab siswa mengarahkan perhatian atau pikirannya kepada para pendidik atau para guru. Yang kedua, dapat menaikkan prestasi kepribadian siswa. Yang selanjutnya, kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami siswa karena mereka mengikuti proses berpikir secara bersama atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Kemudian kelemahan metode diskusi. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu. Banyak waktu ini karena setiap metode diskusi itu bisa memakan banyak waktu yang sangat banyak. Yang kedua, dalam diskusi menghendaki pembuktian logis yang tidak terlepas dari fakta-fakta dan tidak merupakan jawaban yang hanya dugaan atau coba-coba saja. Kemudian tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Lanjut, langkah-langkah pelaksanaan metode diskusi. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan ketiga tahap tindak lanjut atau menutup diskusi. Oke, lanjut. Memahami desain metode ceramah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Istilah metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos, yang berarti melalui, dan hodos berarti cara. Dengan demikian, metode dapat berarti jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Lanjut, metode bercerita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengertian metode berceramah. Lanjut, metode bercerita dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, pengertian metode bercerita. Metode bercerita adalah artinya menceritakan dan menelusuri atau mengikuti jejak. Menelusuri atau jejak atau suatu kisah atau cerita dan berita. Dan kemudian metode bercerita adalah cara penyampaiannya atau penggagasannya meliputi materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dan guru kepada anak-anak peserta didik. Selanjutnya, metode bercerita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode bercerita adalah menyampaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat atau seseorang pendongeng yang baik akan menjadikan cerita sebagai sesuatu yang menarik dan hidup. Keterlibatan anak terhadap selanjutnya, metode bercerita. Metode bercerita dalam pembelajaran PAI. Metode bercerita secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qasas, yang merupakan banyak bentuk jamak dari kata qisas. Mendasar dari kata qasas yang berarti menceritakan atau meluruskan. Dalam Al-Quran, lafaz qasas mempunyai makna yaitu kisah atau cerita. Qasas artinya berisi Al-Quran dan tentang kisah terdahulu. Kelebihan metode bercerita. Yang pertama adalah mengarahkan materi dengan mudah. Kelebihan kedua ini mengarahkan sesuai dengan emosi sehingga dapat mengatur pola ukur pembelajaran. Yang kedua, dapat mempengaruhi emosi. Emosi ini mempengaruhi emosi seperti proses diawali, rela tentang dan
berisi sehingga bergabung dalam liputan cerita. Kemudian kekurangan metode bercerita. Yang pertama, pemahaman peserta didik menjadi sedikit tidak bisa mengerti. Yang kedua, bersikap monolog dan menjenuhkan. Dan yang terakhir, sering terjadi ketidaksesuaian isi cerita dan apa yang terjadi, karena cerita ini adalah berbeda apa yang didengar dan juga berbeda pula apa yang didengar oleh orang yang selanjutnya. Karena bercerita ini menurut pandangan dari satu objek, kemudian berbeda pula dengan objek lainnya. Oke, lanjut. Kemudian metode drill dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengertian metode drill. Metode drill menurut Rana Yapuli dapat disebutkan latihan atau suatu kegiatan untuk memperoleh kerangkasan dan keterampilan atau ketangkasan terhadap apa yang dipelajari dalam menerapkan metode drill. Kegiatan guru dalam hal ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh guru. Di antaranya, yang pertama, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah beserta jawabannya. Yang kedua, mengajukan pertanyaan secara lisan, tertulis, atau memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Kemudian, mendengarkan jawaban lisan atau memeriksa jawaban tertulis atau melihat gerakan yang dilakukan oleh para peserta didik. Kemudian, di antara langkah-langkah dalam menerapkan metode drill ini, karena juga bersangkutan juga dengan siswa. Kegiatan siswa ini mencakup, yang pertama adalah mendengarkan baik-baik pertanyaan yang diperintah oleh para pendidik atau oleh seorang guru. Yang kedua, menjawab secara lisan atau tertulis atau melakukan gerakan seperti yang telah diperintahkan. Kemudian mengulang kembali apa yang telah dipelajari sebanyak oleh permintaan seorang guru tersebut. Oke, lanjut. Desain metode resitasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengertian metode resitasi. Metode resitasi adalah cara untuk mengajar yang dilakukan dengan cara memberi tugas khusus kepada siswa untuk mengajarkan sesuatu di luar jam pelajaran. Kemudian, menurut Saiful Bahri, resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan mengajar. Kelebihan dan kekurangan metode resitasi. Yang pertama, kelebihan metode resitasi, yaitu lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pembelajaran. Dan yang terakhir adalah dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Kemudian adapun kekurangan metode resitasi. Yang pertama adalah sulit untuk memberikan tugas karena perbedaan individual siswa. Yang kedua, siswa sedikit sulit dikontrol karena karena apakah benar dia yang mengerjakan tugas. Contoh sini, apakah setelah kita memberikan tugas resitasi ini, apakah siswa itu yang mengerjakan dengan cara dia sendiri atau bisa disebut dengan mencontek punya temannya. Itu yang menjadi kekurangan metode tersebut. Dan yang terakhir, apabila tugas itu terlalu banyak, akan dapat membuat siswa sedikit jenuh atau malas dalam mengerjakan metode. Pelaksanaan metode resitasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Yang kedua, memperjelaskan tugas. Dan yang ketiga adalah memberikan bimbingan, memberikan dorongan, memberikan wawasan, dan mengadakan tanya jawab, menyimpulkan, memberi penilaian, dan memberikan sebuah evaluasi kepada para peserta didik. Kemudian, desain metode resitasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, lanjut. Desain metode demonstrasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, metode demonstrasi adalah cara penyajiannya pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan pada siswa tentang suatu proses situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari secara baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah
Kelebihan metode demonstrasi. Demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar para peserta didik. Yang kedua, demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa dan alam lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah beberapa kekurangan dalam metode demonstrasi. Yang pertama, peserta didik dapat terkadang suka melihat dengan jelas bentuk yang akan dipertuju. Dan kemudian tidak semua benda atau materi dapat didemonstrasikan. Yang terakhir, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Hal-hal yang diperhatikan dalam menggunakan metode demonstrasi. Yang pertama, rumusan secara spesifik yang dapat dicapai oleh siswa. Yang kedua, susun langkah-langkah yang akan dilakukan dengan demonstrasi secara terstruktur. Dan yang terakhir adalah usahakan dalam melakukan demonstrasi tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan terjadi dan tidak berlebihan atau tidak lebih daripada kenyataannya. Yang terakhir, desain inquiry dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengertiannya, inquiry berasal dari bahasa Inggris yang berarti pertanyaan atau pemeriksaan penyelidikan. Inquiry secara luas sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencapai sesuatu tujuan atau memahami informasi. Proses pembelajaran inquiry dilakukan melalui tahapan-tahapan. Di antaranya yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini adalah kemampuan yang dituntut adalah kesadaran terhadap masalah, melihat pentingnya masalah tersebut dan kemudian memecahkannya. Dan selanjutnya adalah mengembangkan hipotesis. Mengembangkan hipotesis adalah kemampuan yang dituntut dalam mengembangkan hipotesis ini adalah menguji dan mengelola suatu pernyataan. Dan yang terakhir adalah analisis data. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam metode inquiry ini dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama adalah kelebihannya yaitu ketika menerapkan metode pembelajaran ini, para siswa tidak akan merasakan bosan karena metode ini menerapkan yang bervariasi atau tidak monoton. Kemudian adapun beberapa kekurangan metode inquiry yaitu adalah sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan belajar siswa, memerlukan waktu yang panjang dan kurang efektif bagi siswa. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah mengidentifikasi pertanyaan. Yang kedua, membuat hipotesis. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Dan yang terakhir adalah menilai hipotesis dan membuat generalisasi. Saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dengan resume dari mata kuliah metode dan strategi pembelajaran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.